Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun cermek. Cakep. Kurang kompak. Daun salam daun cermek. Dibikin rujak bebek. Jawab salamnya kurang rame. Jangan-jangan ada jamaah yang lagi ngambek. Ada yang ngambek. Kagak diajak katanya, kagak diundang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi mukhdari man da'ana ilahi bi'idni wa qad nadana labbaik Allahumma dalana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri sari wa ashabi wa sihat amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in sa'adana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. ini kirain ganda yang jauh. Ada yang Kullu mawjudun yuladu alal fitrah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait, Sahibul Hajah, kakak kami Ustazah Hajah Suranti, Ustazah Hajah Rosmini dan yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat panjang umur. Mudah-mudahan yang sama-sama kita hormati adik kami Ustazah Muidah, mudah-mudahan beliau juga sehat panjang umur, ilmunya nabi barokah manfaat. Begitu juga tentunya keponakan kami yaitu Bang Asdi dan Bang Ilma dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka Asmiyah. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dibarakah Allah Subhanahu wa taala. Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di saat hari ini yang namanya akhir daripada bulan Sya'ban. Benar nggak? Ini udah akhir daripada bulan Sya'ban, alhamdulillah, di mana orang sudah memikirkan besok melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Pada kesempatan hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam rangkaian bersyukur kepada Allah melalui daripada wasilahnya yang keponakan kami Ananda Ilma dan tentunya Ananda Asli. Kita dikumpulkan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat hidayah keberkahan ganjaran pahala untuk kita semua. Surah Al-Fatihah, surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid dan maulid. Ini dalam rangka ketika anak lahir dari rahim seorang ibunya, tentunya berharap ibunya anaknya lebih baik, anaknya dalam kehidupan dalam keadaan bahagia. Benarnya ya, mudah-mudahan anaknya bahagia sesuai kayak nama saya bahagia. Benar ibu? Udah ajar pelan-pelan aja ya bu. Jadi semua orang, seorang ibu atau seorang ayah ketika ditutupi oleh Allah seorang anak, tentunya dia berharap anaknya akan lebih baik daripada kehidupan. Anaknya menjadi anak yang bermanfaat, anak yang berbakti. Inilah yang diharapkan tadi dengan pembacaan surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid dan kemudian pembacaan kisah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berharap ketika nanti anak ketika lahir diberikan nama, dibacakan yang namanya kisah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan tumbuh rasa cintanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Insya Allah ketika anak lahir diberikan nama dengan pembacaan kisah maulid, mudah-mudahan anak ini nanti akan mendapat yang namanya syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sekarang tadi sudah dibacakan di baiat anak tersebut dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan itu ada ditanamkan anak yang baru lahir, anak yang baru tentunya diberikan nama pada saat ini diibaratkan selembaran kertas. Kertas yang masih bersih, belum ada tulis-tulisannya, belum ada warna-warnanya, tetapi masih putih polos. Ketika tadi sudah dimasukkan yang namanya pembacaan surah Yasin, dzikir, tahlil dan maulid, ini akan terekam di memorinya. Inilah yang tentunya kita tanamkan pada kesempatan hari ini agar berharap anak tersebut nanti anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tapi tadi sudah kita bacakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, sesungguhnya ketika bayi yang lahir dari rahim seorang ibu dilahir ke alam dunia ini dalam keadaan fitrah, tidak ada satu dosa pun yang tentunya buat anak tersebut. Ketika anak tersebut kita sudah tanamkan yang namanya keimanan kepada Allah, kemudian kita tanamkan rasa kecintaan kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan ini menjadi modal utama buat anak. Bahkan ketika anak lahir dari rahim ibunya, ketika anak tersebut lahir dari ibunya, ayah nangis sampai ketawa. Halo? Halo? Ketika anak lahir dari rahim ibunya, tentunya dia nangis, dia bersedih. Artinya dia telah turun ke yang namanya ke alam dunia ini, alam yang tentunya kita akan bertarung dalam kehidupan kita. Apakah nanti banyak amal kebaikan yang kita lakukan atau apakah amal keburukan yang kita. Inilah anak lahir ketika ke alam dunia. Maka ketika anak lahir di alam dunia masih dalam keadaan fitrah, yang pertama kita tanamkan yaitu diazankan di. Ini tujuannya apa? Ketika anak lahir dari rahim ibunya yang suara azan akan terasa keimanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jangan begitu anaknya lahir kebetulan bapaknya marbot, dia lahir Allahu Akbar, pusing itu anak bisa. Betul apa kamu? Udah diajar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang didengar pertama adalah azan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak lahir yang pertama dimasukkan azan di kupingnya agar ada rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berharap anak ini nanti bisa berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dibacakan oleh Ustaznya, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ketika anak tersebut dia sudah berbakti kepada Allah, dia sudah beribadah kepada Allah, kemudian dia harus berbakti, dia harus cinta kepada kedua orang tuanya. Inilah pada kesempatan hari ini yang ditanamkan bil khusus untuk anak yang baru diberikan nama. Mudah-mudahan anak yang pada saat ini, pada kesempatan hari ini, di mana akhir daripada bulan Sya'ban, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala apa yang tadi doa dipanjatkan, harapan ditanamkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dengan kesempatan acara hari ini sudah ada dinampak yang namanya bulan suci Ramadan, sudah terbayang di pelupuk mata kita. Bahkan insya Allah besok kalau sidang isbat menentukan bahwa awal Ramadan akan terjadi pada hari Senin, artinya malam minggu kita sudah melaksanakan sahur, siangnya kita sudah melaksanakan puasa. Inilah kesempatan hari ini di mana seluruh majlis pengajian sudah diadakan tawakuban dalam rangka kita akan melaksanakan ibadah-ibadah yang tentunya Allah akan berikan nilai yang lebih, nilai yang dilipat gandakan oleh Allah, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bahkan besok alhamdulillah kita sudah namanya datang yang namanya tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan.
sudah jauh dari jauh-jauh hari, dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Kalau ibu-ibu yang namanya itu bermain hadrat udah paling hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Ramadana illa Ramadan. 2 bulan kita sudah tunggu yang namanya bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab, berkahi aku di bulan Sya'ban, sampaikan umurku di bulan suci Ramadan. Kira-kira bersyukur apa bersyukur, Bu? Bersyukur. Manakala kita enggak tahu di antara teman kita, jamaah kita yang kemarin masih bisa duduk bersama kita, masih bisa ngaji bersama kita, masih hadir di majelis taklim. Ini hari udah dipanggil oleh Allah. Padahal kalau hitungan-hitungan, Bu, ini hari udah persiapan kita memasuki yang namanya puasa di bulan suci Ramadan. Kita akan memasuki yang namanya bulan suci Ramadan. Itu bagaikan suatu arena pertandingan. Mudah-mudahan saya lihat nih orang-orangnya ini tampang-tampangnya ahli surga semua nih. Mudah-mudahan kita sudah persiapkan diri kita untuk meraih kebaikan, meraih ganjaran pahala yang dilipat gandakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita kira alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya masih bisa sehat, saya masih mampu insya Allah bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan pada tahun ini dan hingga akhir. Dan tentunya kita dengan akhir tersebut menjadi orang muttaqin sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala wa ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, dengan tujuan puasa tersebut agar semuanya orang yang melaksanakan, orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Paham, Bu? Udah yang makan aja nggak apa-apa. Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana ketika kita menghadapi sudah masuk yang namanya bulan suci Ramadan? Yang utama, bersihkan hati kita dari segala kotoran. Ini mumpung masih ada kesempatan, apakah hari esok ataukah hari lusa, mari bersama apabila di antara kita ada masih rasa kesalahan, masih ada kekurangan, mungkin apakah yang besar atau yang kecil, mari bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila kita nanti setelah masuk yang namanya Ramadan, tidak ada lagi ganjaran, tidak ada dosa di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Gaya nyanyian bubur ya, Bu. Jangan ada dusta di antara kita. Artinya inilah yang kita persiapkan pada hari ini melalui rangkaian walimah tasbih pada hari ini. Kita ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Yang pertama, kita bisa bersilaturahmi. Kita masih bisa melihat, memandang wajah guru-guru kita. Kita bisa masih memandang wajah kawan-kawan kita. Kita masih memandang sesama jamaah. Maka sesungguhnya rahmat dan keberkahan akan turun di tempat tersebut. Amin apa, Bu? Amin. Aminnya lemes banget. Ngopi kali ya. Ngopi liong ini, ngopi liong. Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah Ramadan adalah bulan yang kita dambakan. Bahkan ketika kita melaksanakan yang namanya ibadah di bulan suci Ramadan, jangankan ibadah, tidur tahu tidur? Orang tidur kita aja dinilai ibadah. Kenapa? Daripada kita datang ke rumah teman kita ngobrol, kemudian tanpa sengaja ngobrol nono, tetangga sono baru beli gelang, tetangga dia tuh jamaah baru beli kalung. Udah gitu pas ngaji tangannya begini-gini main ancol biar gelangnya kelihatan. Ngomong kita begitu, akhirnya puasanya kira-kira batal apa batal? Batal.
dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang berpuasa dia dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Amin. Amin aja pakai diajari. Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti daripada acara pada saat ini. Setelah kita bersyukur seorang anak telah lahir, tambah yang namanya keluarga pada saat ini, kita bisa bertemu dalam rangkaian mengisi kebaikan di bulan Sya'ban. Kita hadapi yang namanya besok bulan suci Ramadan. Asal jangan besok kita puasa. Puasa ya puasa, bohong terus, ngomongin orang jalan terus. Puasanya gak dapat apa-apa itu. Betul apa betul? Bahkan ketika kita kumpul pada kesempatan hari ini, ada rasa kesenangan, ada rasa kebahagiaan dalam diri kita. Man farihadu zuhur Ramadan haramallahu jasadahu alal niran. Siapa orang dia bergembira, dia berbahagia, dia senang hatinya, enggak lama besok alhamdulillah tanpa terasa ya besok kita udah puasa. Perasaan baru kemarin ngomongin dalam keadaan senang. Jangan ngomongin baru kemarin masih puasa, sekarang udah puasa lagi, rumah belum dicat. Ada kesel jadinya. Itu enggak kebahagiaan artinya. Di situ jangan ada perasaan ke situ. Siapa orang bergembira, dia senang bahagia dalam dirinya. Datangnya bulan yang penuh dengan kemuliaan, diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Ini baru perasaan kita doang, Bu. Benar, Bu? 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 Bengong mulu kayaknya. Ini baru perasaan ada kegembiraan dalam diri kita. Kita sambut bulan yang penuh mulia. Kita sambut bulan yang penuh dengan keagungan, dengan rasa senang. Bebas kita dari api neraka. Jangan senang ya senang, alhamdulillah besok lebaran ketawa sendiri. Repot gitu. Jangan berjamaah. Baru hari pada begini kan, apa gila jalan sendiri ketawa. Ada rasa kebahagiaan dalam diri, senang bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan ibadah yang akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita bisa masih berpuasa, kita masih bisa tarawih berjamaah. Sekarang saya pengen tanya, kalau di sini tarawih 11 sampai 23, nyari yang cepat apa yang lama? Yang benar nih, yang lama apa yang cepat? Yang lama. Kalau cepat, benar. Ada jamaah saya di rumah, Ustaz kita tarawih, oh siap tarawih. Begitu dia tahu, nih sejadah udah nyampe duluan nih. Anak-anak nih bawa tuh sejadah paling depan nih, paling depan. Begitu dia udah sore, habis nih, imamnya siapa? Ya, imamnya Kong Asdi, imamnya Kong Asdi, mak. Ya lama udah ambil sejadah yang balik lagi. Jadi mana pindah musola cari yang cepat. Jamaahnya imamnya yang muda. Sekarang bagaimana mau cari yang lama? 23 rakaat aja dengkul kita udah pengen copot. Benar apa benar? Benar udah pengen copot. Ada jamaah saya, begitu saya habis imamun, alhamdulillah akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, hampir selesai. Saya tanya, Bu, gimana Bu? Saya tadi imamin cepat apa lama? Alhamdulillah Ustaz, ada jamaah yang nyawa. Ustaz buru-buru orang udah tidur. Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan yang kemuliaan ini. Kita masih bisa berkesempatan menghirup udara segar. Masih kita melaksanakan yang namanya pertemuan pada malam hari ini, pertemuan pada sore hari ini. Mudah-mudahan pertemuan yang diberkahi. Turun rahmat hidayah keberkahan ganjaran pahala untuk kita semua, sehingga kita mudah-mudahan pada kesempatan hari ini besok bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan. Wahtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambi, sehingga kita alhamdulillah berharap kepada Allah bersama oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang penting hati kita jangan ada rasa di antara kita masih ada dosa, masih ada rasa yang kurang senang, maka man salaha salahat basaduhu wa idza fasadat jasaduhu ada wahyul qalbi. Sesungguhnya di dalam badan kita, di dalam diri kita ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu busuk, jelek, maka akan jeleklah seluruh pikiran kita. Apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuh kita akan menjadi. Ada wahyul qalbi, adalah hati. Ini yang perlu kita bersihkan pada kesempatan sore hari ini. Artinya mari ketika kita bertemu, kita saling membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jangan udah 3 kali lebaran, 5 lebaran masih begitu-gitu aja. Gua gak mau lebaran sama lu. Bener apa bener? Yang mana orangnya? Gak ada yang lagi ngaji, gak ada. Itu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya manusia, badannya, pikirannya, semuanya tergantung daripada hatinya. Jangan mentang-mentang merasa dia punya ilmu, dia punya segalanya, dia lebih baik. Belum tentu. Ada kisah seorang ulama, ibadahnya luar biasa, umurnya luar biasa, sodakohnya luar biasa, berangkat hajinya bolak-balik, umrohnya bolak-balik, udah nggak kehitung. Ketika dia sedang mengambil air wudhu, ada seseorang datang dekat dia bawa catatan buku yang gede semua. Kemudian akhirnya ditanya oleh seorang ulama tersebut, Pak, dari manakah engkau? Aku lihat engkau seperti orang yang baru di tempat ini. Ya, aku adalah utusan Allah. Aku diperintah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di tempat ini. Akhirnya ditanya oleh orang ulama tersebut, apakah yang kau bawa? Ini adalah catatan orang-orang yang nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya karena ulama tersebut dia merasa dia paling pintar, dia paling bagus ibadahnya, dia paling hebat sedekahnya, ibadah hajinya udah nggak kehitung. Akhirnya dia apa, dia bilang, saya yakin ada nama saya pasti di sini. Coba ayo buktikan. Dibuktikan, dibuka lembaran bukunya, dia lihat dari huruf A sampai huruf Z kagak ada namanya. Akhirnya dia masih penasaran, dibalik dari Z balik lagi ke A, ternyata enggak ada, kagak ada namanya. Akhirnya duduk lemas tersungkur dia merasa apa, kemudian dia tanya, ini orang-orang yang beribadah lillah karena Allah, bukan lantaran karena kehebatan dirinya, bukan karena lantaran kepintaran daripada ilmunya, tapi sesungguhnya seluruh ibadah kita lillah karena Allah. Ilahi Rabbi anta maksudi waridaka matlubi, ilahi atini ma'badak wa ma'rifatak. Ya Allah, sesungguhnya ketika aku beribadah kepadamu, segala sesuatu yang aku lakukan di dunia ini dengan kebaikan, bukan mengharap yang namanya surga, bukan mengharap yang namanya pahalamu, tapi sesungguhnya aku berharap akan ridho dan kasih sayang. Betul atau betul? Ada lagi kisah seorang yang umurnya 500 tahun ibadahnya luar biasa. Akhirnya nyampe juga waktunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyampe dipanggil Allah. Begitu dipanggil, hei fulan si fulan, kemarilah engkau. Begitu ditanya sama Allah, apa sebab engkau aku tempatkan di tempat yang penuh dengan kemuliaan? Cita-cita dari seluruh hambaku yang di alam dunia, nanti ketika mati dia ditempatkan yang mulia ini. Akhirnya dijawab kepada Allah, ya Allah, aku sudah pasti wajar masuk ke tempat yang kau muliakan, karena seluruh hidupku di alam dunia seluruhnya aku laksanakan buat ibadah mengabdi kepadamu. Apa kata Allah? Baik, kalau begitu ayo kita berapa umur yang aku berikan, berapa engkau yang laksanakan yang namanya ibadah kepadaku. Akhirnya kata Allah, kita hitung-hitungan, dengan satu mata yang aku berikan kepadamu, bisa enggak engkau menghitung nikmat yang aku berikan baru sekedar satu mata? Benar enggak? Baru satu mata. Sekarang kalau kita satu mata, dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur
lagi, nggak usah jauh-jauh. Berapa kali ngedip? Ada yang bisa? Nggak terhitung. Kalau kagak ngedip, begini Bu. Kayak kita bener ya. Akhirnya baru satu mata dia merasa bersalah, berdoa, dia mohon ampun kepada ya Allah. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang aku tempatkan di dunia ini bukan lantaran ibadah, tapi lantaran kerinduanku, kata Allah. Makanya kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak tadi, alhamdulillah Bang Asti dan tentunya istrinya Irma nggak sembarang orang pada hari ini alhamdulillah dikukuhkan namanya. Artinya dia telah Allah percaya, ditambah seorang anak. Anak adalah amanah yang Allah berikan dan suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan. Makanya alhamdulillah tadi diberi nama yang baik, nama yang bagus. Tujuannya itu adalah rangkaian doa agar anak ini menjadi anak yang berbakti kepada Allah dan juga berbakti kepada orang tuanya. Sekarang kakak saya Ustazah Suranti, Haja Suranti, pada saat ini di acara ini ibaratkan dia sedang menanam yang namanya pohon kelapa. Tahu pohon kelapa? Kalau Haja Suranti ini hari nanam pohon kelapa, kira-kira berapa tahun dia dapat yang namanya buah kelapa? Berapa tahun kira-kira? Lama, 5 tahun, 6 tahun. Artinya dia menanamkan kepada anaknya, cucunya pada suatu hari, insya Allah nanti 5 tahun, 10 tahun datang, apa yang dilaksanakan pada hari ini dibuktikan oleh Allah. Anak tersebut dijadikan anak yang soleh. Amin ya Tuhan. Amin aja pakai disebut beberapa kali. Inilah yang ditanamkan pada kesempatan hari ini, bukan pada saat ini dilaksanakan hari ini, diraih pada hari tidak. Inilah penanaman keimanan, artinya buat anak nanti 10 tahun, 20 tahun mendatang. Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada penyampaian saya kurang berkenan, kurang sopan ala semuanya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga pada kesempatan hari ini, mari di antara jamaah semuanya apabila masih ada kesalahan di dalam dirinya, mari sama-sama kita berikan keridhaan, keikhlasan masing-masing. Karena besok kita alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dicatat oleh Allah, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ala hadhihi niyah wa likulliyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi awladina wa la tadurruhum wa wabbikum li tu'atika warhamna birrahum waj'alna wa iyyahum min ibadika salihin. Allahumma ij'alna wa awladana wa zurriyyatina wa ahli baitina min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minhum. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Dawam biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin.